Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan mempelajari mengenai cara menghitung material requirement planning untuk komponen bagian belakang mobil truk tangki dengan menggunakan lot size SMA. Sebelum dilakukan perhitungan, kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus-rumus yang kita butuhkan. Kita juga harus mengetahui ongkos pesan dan ongkos simpan untuk BBM TT, dan kita juga harus mengetahui GR BBM TT ini. Karena BBM TT merupakan level 1, jadi GR itu didapatkan dari POR pada level sebelumnya. Oke, langkah pertama kita harus mengisi tabel ini terlebih dahulu. P ini periode, kita bisa menggunakan periode 13 sampai dengan 23. Kita mulai dengan periode ke-13 dengan T-nya sama dengan 1 dan RT-nya ini didapat dari GR untuk periode ke-13. Kemudian kumulatifnya ini kita dapatkan dari penjumlahan antara kumulatif RT pada level sebelumnya dijumlahkan dengan RT pada periode ke-13 ini. Tapi karena kumulatif RT pada periode sebelumnya tidak ada, maka kita hanya menggunakan nilai RT pada periode ke-13 ini saja. Kemudian untuk insolvingnya dapat dilihat rumusnya di sini, yaitu T dikurangi 1 kemudian dikali RT kemudian dikali dengan ongkos simpan ini. Seperti ini. Kemudian kumulatif holding cost-nya juga sama dengan kumulatif RT. Jadi kumulatif holding cost pada periode sebelumnya ditambahkan dengan insolving cost pada periode 13 ini. Namun karena pada periode sebelumnya tidak ada, jadi kita hanya menggunakan insolving cost pada periode 13 saja. Kemudian untuk TRC-nya kita bisa lihat rumusnya di sini, yaitu ongkos pesan ditambah dengan kum holding cost. Seperti ini. Kemudian ini TRC dibagi dengan T. Selanjutnya kita akan menghitung untuk level untuk periode ke-14 dengan T-nya sama dengan 2. RT-nya kita bisa ambil dari GR periode ke-14. Kemudian kumulatifnya ini penjumlahan antara kumulatif RT sebelum periode sebelumnya ditambah dengan RT pada periode ke-14. Untuk insolvingnya sama seperti ini, kita bisa tarik saja, tapi kita harus lihat di sini ada ongkos simpan agar ongkos simpannya tidak bergeser. Jadi kita kunci, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Untuk kumulatifnya ini adalah penjumlahan dari kumulatif holding cost pada level sebelumnya, pada periode sebelumnya ditambah dengan insolving cost pada periode ke-14. Seperti itu. Kemudian untuk TRC ini sama seperti yang atas, tapi kita juga harus ingat untuk mengunci ongkos pesan terlebih dahulu agar tidak bergeser. Nah, seperti itu. Kemudian untuk ini TRC dibagi dengan T. Kemudian kita melakukan perhitungan untuk periode ke-15 dengan T-nya sama dengan 3. RT-nya ini diambil dari GR periode ke-15. Kemudian kumulatifnya ini bisa kita tarik saja ke bawah, namun harus dicek lagi benar atau tidak. Kumulatif RT ini penjumlahan antara kumulatif RT pada periode sebelumnya ditambahkan dengan RT pada periode ke-15 ini. Kemudian untuk insolving cost-nya juga kita bisa tarik ke bawah, tapi kita harus cek lagi apakah sudah benar atau belum. Kemudian untuk ini juga bisa ditarik, ini juga. Nah, namun tetap harus dicek lagi ya. Seperti itu. Nah, di sini kita melihat bahwa dari periode ke-13 ke-14 ini mengalami penurunan. Dan apabila mengalami penurunan ini masih bisa dilanjutkan ke periode ke-15. Namun dari periode ke-14 ke periode ke-15 ini mengalami kenaikan. Nah, apabila hal ini terjadi, maka harus dilakukan perhitungan ulang untuk periode ke-15. Ini kita tandai terlebih dahulu. Kemudian di sini kita
kita lakukan perhitungan ulang untuk periode ke 15 dengan T nya kembali ke 1, dengan RT nya kita ambil dari GR periode ke 15. Kemudian kumulatifnya ini tidak bisa dijumlahkan dengan yang di atasnya. Kenapa? Karena ini sudah kembali ke 1, jadi ini hanya menggunakan RT dari periode 15 saja. Seperti ini. Untuk ins holding cost-nya sama seperti tadi. Seperti ini. Kemudian kumulatifnya juga ini, kumulatif holding cost-nya tidak bisa dijumlahkan dari yang atas-atasnya, jadi hanya mengambil dari ins holding cost saja. Kemudian untuk TRC nya sama seperti yang tadi, dan untuk ini TRC dibagi T nya juga sama. Nah, seperti ini. Untuk perhitungan ke bawahnya sama ya seperti yang tadi saya jelaskan. Dan apabila TRC dibagi T nya ini mengalami kenaikan, maka perhitungannya tidak bisa dilanjutkan. Jadi kita harus menghitung ulang pada periode yang mengalami kenaikan tersebut. Apabila ini sudah diisi semua, maka hasilnya akan seperti ini. Dari perhitungan ini dapat dilihat bahwa untuk pemenuhan kebutuhan materialnya kita harus bisa memenuhi untuk 2 periode. Jadi ini akan mempengaruhi pada perhitungan MRP-nya. Oke, kita langsung saja melihat permintaan pada periode ke-13 ini, yaitu sebanyak 135, dan sedangkan yang kita miliki hanya 75. Jadi kan ini kurangnya kita tidak bisa memenuhi permintaan sebanyak 135. Jadi kita memesan material di sini dengan menghitung SR. Dan di sini sudah ada rumusnya, kita ikuti saja. Tapi selain mengikuti rumus, kita juga harus memahami ini dari mana, kemudian kenapa ditambah ini, kenapa dikurangi dengan ini. Itu kita harus mengetahui. Seperti ini. Nah, di sini jangan sampai lupa bahwa pada perhitungan ini untuk memenuhi 2 periode kan. Nah, untuk perhitungan SR juga di sini kita harus untuk 2 periode juga, seperti ini. Untuk periode ke-13 dan 14 hasilnya adalah 218. Kemudian kita harus menghitung kuantitas yang diharapkan ada dalam persediaan setelah kita bisa memenuhi permintaan sebanyak 135. Untuk rumusnya yaitu SR ditambah dengan PO sebelumnya, kemudian ditambah dengan PORC dan dikurang oleh GR. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita memiliki 158 dan yang GR-nya atau permintaannya itu 133. Jadi ini masih bisa memenuhi ya, tanpa kita harus membeli material lagi. Kita tarik saja ke samping. Kenapa hasilnya 25? Karena kita kan memiliki 158, permintaannya 133, 158 dikurangi 133 yaitu 25, dan 25 ini kita bisa memenuhi safety stock. Selanjutnya yang kita miliki adalah 25, sedangkan permintaannya yaitu 127, jadi kan kurang, kita tidak bisa memenuhi. Jadi kita melakukan pemesanan material lagi di periode ke-15 ini dengan mengisi PORC. PORC-nya ini untuk 2 periode ya, jangan sampai lupa. Dan periode ini tergantung dari perhitungan ini. Jadi nanti kemungkinan akan ada yang perhitungan ini tuh hanya untuk 1 periode saja. Kemudian kita menghitung NR. NR-nya yaitu GR dikurangi POH sebelum, kemudian ditambah dengan safety stock, kemudian dikurangi SR. Seperti ini. Kemudian kita akan menghitung POH. Itu SR ditambah dengan POH sebelumnya, ditambah dengan PORC,
kemudian dikurangi GR. Nah, seperti ini. Ini yang kita miliki adalah sebanyak 164 dan yang harus kita penuhi adalah 139. Di sini kita tidak perlu memberi material lagi ya, karena sudah bisa memenuhi permintaan dan juga bisa memenuhi safety stock. Ini bisa kita tarik saja, namun jangan lupa untuk mengunci safety stocknya. Ini bisa kita tarik. Nah, di sini seperti ini ya. Ini boleh ditarik, karena rumusnya sama saja. Tapi kita harus lihat di sini kita kan punya 164 dan permintaannya 139, ini masih bisa terpenuhi kan tanpa harus adanya pemberian material lagi. Jadi kita hanya tinggal mengisi POH-nya saja. Ini tinggal dihapus dan ini juga bisa memenuhi. Ini tinggal dihapus, ini bisa memenuhi juga. Ini bisa memenuhi. Nah, seperti itu. Kemudian kita menghitung POR. POR ini karena lead time-nya 1, jadi satu periode saja. Seperti ini. Untuk perhitungan MRP ini bisa ditarik, tapi harus diingat kita juga harus mengecek kembali apakah perhitungannya sudah benar atau belum. Dan untuk perhitungan MRP ini benar-benar harus teliti, karena apabila ada kesalahan maka akan mempengaruhi pada perhitungan selanjutnya. Mungkin untuk penjelasan mengenai material requirement planning untuk dengan lot size SMA ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Apabila ada yang kurang dimengerti boleh ditanyakan lagi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.